مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وعلى. أما بعد، Hadratul Mukarramun, para habaib, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai, akhina billah adailallah al-habib Zain bin Hamzah al-Habsyi. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Semoga dengan berkat kehadiran beliau semoga menambah berkah majlis kita pada malam ini. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, orang tua kita yang hadir, yang tidak bisa ulun sebutkan, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim ulun kepada antum-antum semua. Semoga kita yang hadir majlis pada malam ini, semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat dan niat kita. Semoga dengan berkat sedikit kita pembacaan daripada Maulid Simtud Durar, semoga kita mendapat keberkahan Nabi Muhammad SAW, kita mendapat syafaatnya nanti kelak di yaumil qiyamah, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Allah selamatkan kita dunia akhirat. Semoga kita seberataan yang hadir pada malam ini, semoga Allah Ta'ala matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ulun menyempurnakan majlis pada malam ini. Semoga dengan apa yang ulun sampaikan, nasihat-nasihat daripada agama ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri ulun pribadi dan kepada antum-antum sekalian. Semalam kita membahas sudah masalah daripada sifat sombong, karena sifat sombong ini tak patut bagi kita, kada pantas. Makanya yang hanya sifat sombong ini hanya Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala itu bersifat al-mutakabbir, al-mutakabbir. Jadi kita ini kada pantas bersifat sombong. Al-mutakabbir ini orang yang tidak mau tunduk. Al-mutakabbir yang maha sombong hanya Allah. Jadi kita ini kada patut sombong. Kenapa? Karena yang hanya sifat sombong ini orang yang sudah memiliki kemuliaan, kesempurnaan dan kelebihan. Sedangkan kita ini tidak ada kesempurnaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kelebihan, melainkan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat sombong. Semua hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah siapa yang ada di hatinya itu sedikit ada rasa sifat sombong. Makanya kita ini manusia ini pasti ada kita sifat sombong. Apalagi kalau sudah orang ini dengan berhubungan dengan urusan dunia pasti ada, terutama masalah harta jabatan. Bukan hanya itu aja, bahkan kita yang berilmu mungkin bisa sombong. Iblis itu orang apa? Ilmunya, alimnya luar biasa, alimnya ahli ibadah. Gara-gara dicap laknat oleh Allah, gara-gara sifat sombong. Ana khairum min, karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, karena merasa lebih baik tadi bang. Itu makanya sifat sombong. Maunya kita jauhkan. Kenapa kita ini kada ada la haula wala quwata illa billah, maupun apapun daya upaya melainkan hanya Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Nikmat datangnya dari Allah, yang ada kita merasa memiliki. Karena orang yang tadi yang sudah mempunyai sifat sombong ini kada ingat lagi sudah, kada tahu diri lagi sudah. Yang datang nikmat ini siapa, yang memberikan ikhtiar ini siapa, yang siapa memberikan kemudahan ini siapa, lupa sudah kepada zat yang maha mulia yaitu Allah. Makanya alhamdulillah mungkin yang sebagian jamaah dan
pernah tulah ke kota Tarim, ke Hadramaut tuh, itu biasanya kan bertulisan tuh di rumah-rumah, bahkan di mobil tuh bertulisan apa? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ma bikum min nikmatin fa min Allah. Kenapa? Harta, rumah, Masya Allah, ini semua daripada datangnya dari Allah. Ini semua tidak ada kekuatan daya upaya yang bisa aku miliki ini nikmat melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di suatu saat kita itu ibaratnya kehilangan itu kada sedih. Kenapa? Karena kita ingatnya datangnya dari Allah. Ini ada tuh orang hilang harta, nangis bimahimat, hilang jabatan, nangis bimahimat, hilang umpamanya apa urusan dunia hilang, sedih, sangkal, kada terima. Ini kenapa? Karena ini kada ingat lawan Allah. Jangan sampai. Makanya kalau orang kota Tarim itu apapun hilang, apa kan ada rasa sedih. Kenapa? Karena wa bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada di antara kalian suatu kenikmatan melainkan semua itu datangnya dari Allah. Ya, titipan. Jadi kadang-kadang kita merasa sombong. Karena kita sih kalau sudah merasa bisa ada kelebihan, bisa nikmat apapun, itulah pasti dah berubah. Karena memang harta apapun, jabatan ini bisa merubah sifat sosok manusia. Yang asalnya lembut jadi kasar, yang asalnya ibaratnya ramah jadi sombong, yang bisa ada kemarahan jadi penyarikan. Itu. Kenapa? Karena dengan tadi itu dah ujian, godaan, urusan dunia ini bisa merubah daripada kenikmatan. Jadi kita nih mudah-mudahan kita nih ibaratnya harta apapun itu semua diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Tergantung kitanya aja lagi. Bisa kada menahan ujian itu? Istiqomah kada dengan hal urusan gitu tuh. Engkau istiqomah berarti kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat. Nah, hanya hebat nyaman. Tuh, lah. Tuh. Sifat daripada Imamul Haddad yaitu sifat sombong. Ini termasuk sifat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sifat lemah lembut adalah hati yang khusyuk dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan bersifat lemah lembut khususnya kepada orang yang mukmin, beriman dengan hati yang khusyuk dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahlah kita menangislah karena takut akan Allah. Takut dengan azab Allah, takut dengan siksaan Allah, takut dengan nerakanya Allah. Satu-satu hebatnya cari waktu yang mana kita pernah menangis karena takut. Jangan menangisnya karena pacar diambil orang atau nangis karena ada urusan dunia. Jangan. Itu hal yang sesuatu yang tidak patut ditangis itu kada usah. Hanya yang patut ditangis itu apabila seseorang itu jauh dari Allah. Itu. Laisal musab man faraqal ahbab walakinnal musab man hurima sawab. Musibah yang besar ini bukan kita ini ditinggal oleh kekasih. Ditinggal urusan dunia, diambil harta kita, mobil kita hilang, anak kita sakit, meninggal, apa itu bukan musibah besar. Tetapi yang dinamakan orang yang mendapat musibah besar ini orang yang ketika apabila ia melangkah di suatu kebaikan ini akan ada petunjuk. Apa maksudnya? Diharapkan dia untuk mendapat pahala kebaikan itu ada. Berarti jauh dari Allah. Nah itu yang sebetulnya musibah yang paling besar. Jadi kita ini hadir malam ini di mana-mana pun hadir majelis itu termasuk orang yang beruntung, orang yang masih tetap dipilih oleh Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita. Kalau sudah jauh dari majelis, jauh dari masjid, kada suas sembahyang berjamaah, jauh untuk ilmu, jauh ya itu yang sebetulnya musibah yang paling besar. Namun kita beda, yalah dunianya kada ada musibah besar. Kebakaran, kebanjiran, musibah besar itu padahal bukan. Musibah besar itu orang yang jauh daripada hal-hal yang kebaikan. Maksudnya hal daripada masalah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di Jamamul Haddad kita ini termasuk harus mempunyai sifat lemah lembut dan hati yang khusyuk dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah sifat yang mulia dan terpuji. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para nabinya dan orang-orang yang alim di antara hamba-hambanya. Hadir majelis susu, ingat bahwa Nabi Muhammad nangis, bagus. Baca Quran sedikit nangis, nah itu bagus. Nah, yang penting ada sedikit lah kita nih waktu di dunia nih semasa hidup ini pernah lah meresapi karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut karena kebanyakan dosa, apa? Takut karena banyak durhaka. Kita sejenak. Kenapa? Karena satu tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan api nerakanya Allah. Dan dikira air mata itu yang menetes karena takut akan Allah itu salah satu daripada yang akan melepaskan kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat api neraka nih amun dipadamkan dengan lautan tuh karena mau ampihnya. Kadang mau tetap benyarak, disiram banyu laut, siram banyu kolam, siram banyu tetapnya. Tapi dengan kita pernah satu tetes menangis karena takut kepada Allah, itu nggak akan bisa memadamkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kawan dalam maulid khusyuk duduk asrakal, ingat ya Nabi salam, wah nangis. Baiklah tabki patah bakau. Ini kalau kita kawan menangis pura aja, pura-pura menangis kata bapak. Yang penting ada pura-pura menangis. Bagi lagi asrakal itu bagus, tempatnya mustajab doa itu. Dikatakan orang yang berdoa ketika asrakal mahalul qiyam itu lebih cepat doanya dikabulkan daripada orang yang berada di depan Ka'bah. Kita juga tahu tuh rahasia mahalul qiyam tuh. Kenapa? Karena di situ diyakinkan orang itu apabila hatinya yakin, di situ saat itulah Rasulullah tuh hadir. Sidin melihat kita kadang melihat, kita yakini, bisa kita yakin aja. Nah, di situ tempat doa yang paling mustajab. Mahalul qiyam. Makanya kan doa-doanya itu kan di asrakal itu doanya itu kan doa semua itu maknanya. Doanya mana apa makna daripada asrakal kan doa semua itu. Iyalah doa. Mana asrakal? Nah, wa bijahi ya ilahi, dengan jad kemuliaan pangkat Nabi Muhammad, ya ilahi wahai Tuhanku, jud wa balligh kulla maqsad, berikan sampaikan setiap apa yang aku inginkan. Berkat Nabi Muhammad ke apa yang pengen hajatkan situ. Maksud kulla maksud, jud wa balligh itu sampaikan, berikan, dapatkan kaminan. Wahdina nahja sabilih, berikan petunjuk ya Allah akan jalannya Nabi Muhammad. Kaibihi nas'ad wa nursyad, supaya dengan berkat Nabi Muhammad kami ini termasuk orang yang beruntung, wa nursyad, dan akan orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Rabbi balighna bijahi, ya Allah sampaikan ya Rabb kami dengan pangkat Nabi Muhammad fi jiwari khairal maqad, akan suatu tempat yang nanti sekedudukan dengan Nabi Muhammad. Fi jiwari, kalau bisa kami ini berikan tempat maqam kelak nanti di hari kiamat yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Itu semua doa semua yang ada di dalam mahalul qiyam. Jadi kita berdoa duduk. Amin. Makanya kan kalau abah guru sekumpul tuh sidin mungkin pernah kali sidin tuh kalau orang asrakal sidin berdoa seorang, ya Allah aku didosa pada tetanggaku, jiranku, kabulkan segala. Ada tuh maulidnya tuh sidin tuh kan orang bahas asrakal sidin berdoa. Nah di situ tempat munajat yang paling bagus, doa yang dikabulkan ketika mahalul qiyam di waktu asrakal. Paling hebat, lebih afdal daripada yang di depan Ka'bah. Nah, Ka'bah tuh harap mana Ka'bah lawan Nabi Muhammad.
Kalau kata Nabi Muhammad, kata Ka'bah tuh nongol di situ, muncul, iyalah. Itu. Nah, orang yang akan orang alim di antara hamba-hambanya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Artinya apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para aulia orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, menangis. Apalagi kita tuh memahami ayat Al-Qur'an itulah apa di saat ayat itu akan turun azab, kita meminta ampun berlindung kepada Allah. Di saat itu ada pengampunan, kita beristighfar kepada Allah. Itu jadi orang yang paham baca Quran tuh gitu. Masing-masing tempat tuh ada, kita tuh dianjurkan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa yakhiru lil adkan wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Artinya dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka itu bertambah khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggolongkan di dalam 7 orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu seorang laki-laki yang menyebut akan Allah Subhanahu wa taala tak kala sendirian hingga berlinangkan air matanya. Orang yang takut kepada Allah, nanti dalam hadis Nabi itu sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan di hari kiamat itu yang akan dinaungi oleh Allah. Tidak ada naungan yang lain selain naungan Allah, akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syabun. Ini seseorang yang pernah waktu di dunia inya menangis. Dalam keadaan nangis takut akan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, di hari kiamat itu kan dikatakan itu kan matahari itu kan sejengkal, iyalah. Matahari itu senggal, bujur itu. Matahari sejengkal yang mana semua umat itu dikumpulkan di hari kiamat. Dari umat zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tertumpuk di satu tempat. Ada yang tertumpuk. Pokoknya dikatakan tuh sampai ada orang berpijak nih di atas kakinya ini ada 1000 kaki. Di bawah kakinya ada 1000 kaki. Paham nggak, Ben? Kayak tumpuk tuh lah. Ada yang di atas, di bawah, di atas, di bawah. Ayo, kumpulkan bumi ini seberapa luasnya? Dari kita hitung makhluk yang awal-awal diciptakan mulai Nabi Adam kan, makanya manusia ini ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang lahir. Supaya apa? Karena bergantian tempatnya kan ditutup. Tapi kalau seandainya orang hidup sampai hidup berataan, mungkin kita ini gak ada tempat duduk di sini. Full. Bumi ini full. Makanya ada yang hidup, maka itu bergantiannya dalam sehari itu. Ada yang meninggal hari ini, esok ada yang lahir, hari ini meninggal, ada yang lahir. Itu. Hitung dari zaman Nabi Adam itu. Ayo, sampai hari kiamat berapa ribu tahun dah bumi ini umurnya. Itu karena di hari kiamat dikumpulkan. Jadi orang yang paling beruntung kelak nanti di hari kiamat itu orang yang bisa berpijak kakinya itu ke tanah. Artinya ada tempat khusus, tempat karena terkumpul lagi sudah. Nah, matahari dikatakan sejengkal. Ayo. Ada yang jauh, tergantung bigadri amalihim, tergantung amalnya. Sampai-sampai dengan matahari ini tadi panas teriknya, nah itu orang yang akan mendapat naungan tadi, orang yang waktu hidup di dunia pernah menangis karena Allah. Nah, jadi mendapat naungan mungkin sampai banjir lain banjir karena banyu laut ada, bukan banjir banyu sungai. Karena alam bukan ada banyunya itu banyu keringat. Ayo, kan kita ngomongin banyu keringat yang berbau, lebih bau daripada bau bangkai. Ada yang semata kaki banjirnya, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang sampai sini nah hidung. Ayo, maka bau busuk, bau keringat ya, bau keringat, cium bau keringat sorong nyaman lah. Keringat kurang, ada yang sampai di atas tuh. Dalam ini kita perlu renungkan bagaimana keadaan nanti di yaumil kiamah. Itu pasti terjadi di hari kiamat. Karena kuat, panas, terik, banjir, Allah. Dan kita selamat berarti lah mudah-mudahan.
Jangan kisahnya tuh anak pas hari kiamat. Nah, jadi orang mendapat 7 golongan itu nanti kelak, yaitu salah satu daripada orang yang pernah hidup di dunia, pernah menangis takut karena Allah, takut karena dosa, takut karena macam-macam. Nah, penting adalah menetes kita menangis khusyuk. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang sering menghidupkan di tempat-tempat ibadah. Itu jangan kita anggap ibadah kita bisa peribahasakan tuh yang bubuan kaum nih. Nah, kayak sini nih biasa kita muliakan karena mereka nih yang dapat naungan, kita belum tentu. Sidinnya luar biasa, nang bubuan kaum imam masjid tuh nang kaum menjaga 5 waktu siapa? Kita kada mampu, belum bisa. Kalau mereka, ayo, saya dikatakan barang siapa nang selama 40 hari sholat berjamaah, menjaga nih waktunya 40 hari sholat berjamaah karena putus, itu akan dicabut hatinya daripada sifat kemunafikan. Itu kemuliaan orang yang sholat berjamaah itu. Bukan kaum, bukan imam aja tuh nang sanggup, kita udah banyak sibuk urusan. Makanya orang itu Pak, kalau seandainya anak bisa belajar istiqomah dalam sholat berjamaah tuh dites tuh 40 hari dulu. 40 hari. Apabila sudah hanya 40 hari lolos, maka akan bisa menjaga daripada sholat 5 waktunya secara berjamaah. Namun 3 hari mana-mana kan lagi, 2 hari kalau berjamaah, nah itu belum lolos. Jadi makanya itu Nabi mengibaratkan 40 hari batas orang apabila hendak bisa sholat berjamaah itu selama 40 hari. Itu jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal. Bahkan pun jangan sampai masbuk. Tuh. Jangan sampai masbuk, karena orang itu kesempurnaan orang sholat berjamaah ini tak kalah mendapatkan sama takbir pertama bersama imam. Imam itu pahala yang paling ganal. Jadi apabila kita mendapatkan takbir yang imam itu kurang sempurna sholat jamaahnya. Paham lah Ben? Maksudnya apabila kita hendak mendapat pahala sempurna sholat jamaah kita, nah yang pian rajin sholat jamaah nih, jangan sampai takbirnya imam itu jangan sampai kadang berbarengan lawan kita. Jadi saat imam mengangkat takbir Allah, nah kita mengangkat 2. Jangan imam takbir Allahu Akbar, kita santai dulu, berkisah lawan kawan dia macam-macam. Jangan. Di saat imam mengangkat takbir, kita mengangkat takbir ya Allah, kita mengangkat Allah Akbar. Itu pahala yang paling ganal di situ. Sampai-sampai malaikat itu berabut pahala. 2 malaikat ini berabut, takoni berabut 2 pahala yang paling ganal. Pahala seandainya malaikat nih, wahai umat Nabi Muhammad, kalau saya kamu gawi, kami aja yang menggawi lah. Kami karena tahu pahala yang ganal ini tadi. Apa? Asbagal wudu bisabarat, orang yang menyempurnakan wudu dengan secara sempurna. Orang yang berjemur wudu dalam keadaan khusyuk berdoa sunnah-sunnahnya itu paling pahala yang paling besar. Yang kedua at-takbiratul ula ma'al imam. Takbir bersama imam itu paling besar pahalanya di dalam sholat berjamaah. Jelas lah itu. Nah, tuh. Jadi ingati nang pian rajin sholat berjamaah nih, jangan sampai takbirnya imam kadang berbarengan dengan takbir antara dengan imam tadi, maksudnya sama-sama berbarengan dengan takbir imam. Nah inilah itu menjaga daripada sholat nasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang laki-laki yang menghidupkan dalam tempat-tempat ibadah itu. Dan imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil itu termasuk orang yang akan mendapat naungan nanti di hari kiamat. Habis itu seorang laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan bercerai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah termasuk golongan-golongan orang yang akan diselamatkan nanti kelak di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja sedikit, kurang lebih ampun dan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.